Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dulu manusia itu hidup dalam masa peradaban yang sangat jelek, yakni masa yang dalam berkehidupan dan berbangsa diatur mengikuti hukum-hukum adat dan tradisi yang diyakini oleh mereka merupakan serapan kearifan budaya lokal. Dan mereka itulah yang kita kenal dengan bangsa Quraisy Jahiliyah. Lalu Allah Azza wa Jalla menghilangkan kejelekan itu dengan diutusnya seorang nabi penutup, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang masa ini kita kenal dengan fase nubuwah. Di masa kenabian beliau inilah, melalui metode dakwah dan banyak peperangan, akhirnya syariat Islam menjadi landasan hukum di berbagai belahan bumi, menggantikan sistem kepimpinan jahiliyah. Dan ketika Rasulullah wafat, fase nubuwah pun berakhir, karena tidak akan lagi ada nabi yang diutus ke dunia sampai hari kiamat. Maka yang menjadi estafet kepemimpinan berikutnya adalah para sahabat, yang kemudian kita kenal dengan fase khilafah ala minhaj nubuwah atau khilafah sesuai metode nabi, di mana kekhilafahan atau kepemimpinan ini bergantian di antara manusia-manusia yang terbaik secara estafet, yang mana mereka merupakan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah kepimpinan kekhalifahan secara estafet para sahabat inilah Islam benar-benar berjaya. Bahkan Islam berhasil menaklukkan Romawi hingga Persia. Dan masyarakat muslim pun benar-benar bisa menjalani kehidupan berdasarkan syariat Islam secara kafah. Dan setelah masa kekhalifahan para sahabat, lalu berganti dengan fase mulkan adon atau fase masa raja yang menggigit. Menggigit di sini diartikan sebagai masa di mana dunia itu dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang kepimpinannya diturunkan kepada keluarga secara turun-temurun. Meski dalam pemerintahan sang penguasa masih berdasarkan syariat Islam, namun keputusan atau kehendak sang raja sering jadi sumber kebijakan, sekalipun kebijakan itu bertentangan dengan syariat Islam. Dan runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924 menandai berakhirnya fase mulkan adon itu. Lalu kemudian kepemimpinan beralih ke fase mulkan Jabariyah atau fase kediktatoran atau masa pemimpin yang memaksakan kehendak, di mana pada fase ini umat muslim tak lagi memiliki khalifah atau pemimpin, dan syariat Islam pun tidak lagi menjadi landasan hukum di negara manapun di seluruh dunia. Di masa ini, kemaksiatan dan penindasan merajalela, keburukan dipuja-puja, dan kejahatan dianggap lumrah, bahkan dianggap sebagai kebenaran. Bahkan banyak para kiai, para ulama di masa ini adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka menafsirkan firman mengikuti pesanan. Umat muslim di masa ini pun berada dalam keterpurukan dan dipecah belah karena berada di bawah kepimpinan orang fasik, di bawah ajaran-ajaran pengajaran kiai-kiai, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang hanya memburu cinta dunia. Mereka tak meramal kecuali atas identitas golongan. Mereka menjual ayat-ayat Allah sekehendak nafsu ubud dunianya. Lalu kemudian sampailah pada fase kepimpinan umat Islam yang terakhir, yakni fase Khalifah Alamin Hadin Nubuwah era kedua, di mana pada awal fase ini diawali dengan kemunculan Dajjal, Imam Mahdi, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di masa inilah masa puncak hancurnya peradaban, puncak terjadinya revolusi dari sistem demokrasi yang dipertahankan oleh kepemimpinan Dajjal beralih ke sistem kekhilafahan oleh Imam Mahdi melalui yang kita kenal dengan perang akhir zaman. Dan melalui kepemimpinan Khalifah Imam Mahdi inilah kembali umat muslim bisa menegakkan syariat Islam secara kafah.
Yang karena itu pula Allah Azza wa Jalla melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga umat muslim dalam berkehidupan yang makmur dan sejahtera, dan syariat Islam kembali dengan tegak dengan jayanya. Pemirsa, dari 5 estafet kepemimpinan yang dilalui umat Islam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah tersebut di atas, tentulah sebagai orang yang beriman kita meyakini bahwa kemunculan Dajjal adalah dalam rangka membackup keberadaan sistem demokrasi yang nyata-nyata telah terbukti mampu memasuk umat Islam, sehingga umat Islam tidak berkutik, sehingga umat Islam dicabut di dada mereka keberanian mereka terhadap orang-orang kafir. Dan kita meyakini pula bahwa kemunculan Imam Mahdi adalah dalam rangka mengemban amanat Allah Azza wa Jalla dengan menegakkan syariat Islam di atas bumi ini. Sebab hukum Allah Azza wa Jalla takkan bisa diamalkan secara kafah kecuali dengan sebuah kepemimpinan Islam. Dan syariat Islam tidak akan pernah bisa tegak kecuali hanya dengan khilafah. Maka bagaimana mungkin manusia itu bisa dianggap akidahnya tidak rusak kalau mereka merasa lebih bermartabat dengan tetap menjadikan demokrasi sebagai asas berkehidupan dan berbangsa daripada syariat Islam. Nah, pemirsa, moga pengingat ini bisa membawa kita kembali pada kejujuran dalam beragama, kejujuran dalam beriman, dan kejujuran dalam memurnikan tauhid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.